Betul, karena begini horor horor itu kan sebenarnya genre yang susah gampang. Ya. Jadi susah gampang lihatnya seperti ini. Kita tuh kalau film horor itu sudah ada aturannya, rulesnya udah ada. Hai alumni Plat D, hadir lagi saya sama teman saya ini yang udah lama kita nggak satu frame ya, setahun loh. Kita udah lama banget gak ketemu lagi sekarang. Pas ketemu ngebahasnya horor. Oh, ya dong gitunya. Apa hidup kita terlalu horor gitu sampai harus ngebahas horor? Saya kita nanya narasumber oge gitu kan, narasumber oge sok bikin nulisan non skrip Ya. horor. Script writer. Apakah kehidupannya seperti itu juga gitu? Apakah lebih seram dari kita? Oh iya. Apakah memang sehari-harinya bertemu dengan yang horor-horor? Atau bersaudara dengan Kunti? Anjing, nggak penting pisan aing ngomong dia. Halo Kang Bayu. Kang Bayu teh SMA mana ya? SMA 1. SMA 1. Semansa. Semansa lulusan tahun 97. 97. Oke. Terus jadi benar script writer. Betul. Luar biasa. Katanya filmnya juga mau keluar, naon teh filmnya teh? Waktu maghrib nanti tayang pertama kali tahun lagi tanggal 9 Februari. Oh, saya bintang film. Pemeran utamanya sih ada Aulia Sarah yang main jadi dikenal sedawat kakak yang bisa profesi. Terus sama ada Tasya Kamila. Dia main film Pamali kalau nggak salah. Oh, bikin eta. Tuh udah gitu ada yang saya lupa tuh talent-talent yang anak-anaknya, ada satu yang main di Pengabdi Setan 2. Boleh dia agak dideketin? Ya. Terus disutradarai sama Siddhartha Tata. Ini film layar lebar pertamanya dia. Dulu dia dikenal lewat series Pertaruhan di salah satu platform OTT lah yang lokal. Terus dia pertama kali dia dikenal naik namanya itu lewat mini series kalau nggak salah ya, Hitam namanya. Nah kalau untuk Kang Bayu sendiri ini scriptwriter berapa yang dibikin oleh Kang Bayu? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya backgroundnya dulu kan pendidikan di Vkom Unpad. Udah gitu saya lulus kuliah terjun di advertising agency di Jakarta sampai sekitar 6-7 tahunan lah di sana. Udah gitu sempat balik dulu ke Bandung lah ya ngurusin bisnis keluarga dan masuk lagi ke dunia film itu ketika bisa diminta untuk nulis soundtrack dua film teman saya, Soleh Solihun. Jadi dulu untuk bikin tim songnya film Mau Jadi Apa sama film horor komedi Reuni Z. Jadi ada dua soundtrack itu saya nulis sama teman-teman kayak gitu. Ya. Terus udah gitu masuk ke dunia penulisan horor sebenarnya dimulai dari lagi-lagi diajak teman juga. Jadi itu saya diajak sama teman-teman nongkrong lah dulu. Saya diajakin untuk nulis cerita, dialog dan lain sebagainya lah semuanya itu game Dread Out 2. Mungkin udah ada teman-teman yang udah kenal, udah pernah nyobain. Itu di situ saya nulis game ya. Game. Itu developer di Bandung, namanya Digital Happiness namanya. Udah gitu setelah beres proyek itu kemudian saya diajakin sama teman saya untuk menggarap satu series belum tayang sih tapi penulisan skripnya udah selesai satu OTT lokal juga dan kemudian saya dapat kesempatan untuk nulis untuk Disney Plus Peluh Darah yang disutradarai sama Kimo Stambul. Udah ada juga? Udah tayang? Tayangnya kita kemarin alhamdulillah Peluh Darah sempat masuk ke Busan Film Festival. Apa judulnya? Peluh Darah. Peluh Darah. Itu film horornya, film horor pertama yang dibintangi sama Mikha Tambayong. Jadi series ya, film series. Iya teh ulang teh kan nanyanya setik-setiknya. Kemudian dia ngajawab panjang. Kita diam aja. Terus ulang teh kiraha orang nanya gitu. Urang teh pan kudu aya sesi ya urang teh kok. Ya. Tapi enggak apa-apa biarin aja kita maksudnya urang teh dihargaan sebagai host gitu orang.
terzolimi orang. Enggak apa-apa, biar sekali-sekali kamu biar kelihatan bodoh. Nya kumaha gitu orang kayak lah orang itu bertanya kayak kemudian rusak eta teh dijawab kemana ada. Ya boleh nanti disela aja kalau bisa. Disela ya teh boleh. Nah eta lucu, saya mau nanya nanti kayak tadi ningali nya begitu banyak skrip yang Anda buat tehnya gitu dewa. Tapi kami kita genrenya jurig. Ya, kunaon Anda dipercaya atau Anda mau mau mah pasti ditawaran atau imajinasinya di situ. Ya, itu sebenarnya gimana ya? Mimitina kumaha eta bisa dititah menjadi skrip jurig terus gitu. Pertama sih sebenarnya kalau saya pribadi, sebenarnya saya suka yang sifatnya berbau fantasi lah. Oh. Karena saya ya penggemar ya kayak dulu misalnya ya fantasi, mitologi, folklore segala macam. Karena ya Avengers, fiksi gitu. Tapi asal terame jadi kan sebenarnya gini, kalau misalnya saya mendefinisikan saya penulis cerita seperti apa gitu ya. Nah kalau di film itu ada nama istilah genre films. Genre films itu termasuknya thriller, action, horror dan lain sebagainya lah yang bisa dibilang nggak edgy juga sih. Tapi bukan romcom kayak gitu-gitu deh. Jadi itu emang kesukaan saya karena itu adalah film-film yang biasa saya tonton lah. Nah, berarti ada unsur dari film yang memang biasa ditonton juga ya. Karena namanya proses berkreasi kalau menurut saya gitu. Imajinasinya dari situ. Betul, jadi makanan apa yang kita hasilkan tuh makanan sehari-hari gitu. Kayak gitu. Berdasarkan dia nonton film kemudian imajinatif gitunya. Experience sebenarnya saya bukan indigo, nggak bisa ngelihat. Ya maksudnya kayak pernah ningali. Pernah. Tulis pernah. Gitu. Jadi gini ceritanya. Jadi dulu rumah kakek saya di daerah jalan di bilangan Bandung Utara lah ya. Bandung Utara. Sebutkan supaya tong kabeli gimana? Udah dibeli sama orang. Langsung dijual deh. Udah dibeli sama orang, terus udah gitu udah jadi area komersil lah bisa dibilang kayak gitu ya. Terus saya tahu cerita kalau di sana emang kakek saya tuh kayak semacam punya kodam lah gitu ya, yang masih tinggal di sana gitu, wujudnya katanya macan putih gitu kan ya. Nah satu hari saya tuh semenjak itu dijual kan saya udah nggak pernah kesana lagi tuh ya. Begitu adalah satu kesempatan saya harus ngejemput om saya, om dari istri maksudnya ya. Jadi dia kebetulan orang Aceh, terus udah gitu nginap di sana lah pokoknya. Nginap di rumah itu yang sekarang jadi hotel berarti ya. Ya, hotel gitu. Tulis terakhir tebakan kepada alumni Plate. Bandung Utara. Oke. Udah gitu dan saya tahu om saya itu emang sensitif lah ya. Saya iseng nanya, jadi saya cuma nggak jemput di lobi gitu kan ya. Jadi posisinya itu saya malam-malam sekitar jam 9 gitu kan. Posisinya anak saya masih umur 2 tahun nggak salah, di belakang car seat sama istri saya. Jadi kursi penumpang di sebelah supir kosong buat om saya kan. Pas saya masuk baru juga jalan 100 meter keluar, saya tanya iseng lah tadinya gitu, cuma nanya, om tadi ngeliat macan nggak? Langsung kehabisan lagi mobil. Yang kemasukan siapa? Om saya. Oh iya. Jadi mau. Berarti Anda salah karena mesti dipindahkan ketika dibeli mah kakaknya tadi tulisan mau dari keluarga. Memang dia mau stay-nya di situ. Nggak bisa. Udah coba berapa kali nggak bisa. Ya emang dia mungkin besar di situ ya. Kita nggak bisa mengusir juga karena memang ya udah dia tinggalnya di situ. Berarti kalau kita nginep di si hotel itu daerah Bandung Utara, si Maung berkeliaran. Intinya kayak itu nggak tahu ya. Kalau saya baca-baca itu kan kayak semacam kodam penjaga kayak gitu tipenya, katanya ya. Jadi emang dia akan bereaksi ketika anggota keluarga semacam sekurikor. Betul. jadi ya katanya sih konon gitu itu akan bereaksi ketika anggota keluarga terancam gitu. Jadi bukannya tipe-tipe yang menampakkan diri tidak. Iya. Jadi begitu kan saya kan anggota keluarga dari kalian berarti. Betul. Berarti itu leluhur mungkin. Ya ada yang ngomong kayak gitu, tapi ya nggak tahu juga ya. Iya, ngomongin skrip, aing tuh kabuskan skrip. Tapi itu cerita belum beres. Ya jadi udah gitu kan saya kan udah jalan, itu kan suasana tegang kan, saya berusaha untuk biasa aja gitu ya. Udah gitu saya tanya kan, kau mau ikut nggak? Dia langsung kebentak, mau kemana gitu kan? Ikut pulang sama saya gitu.
Emang kamu sanggup? Dari situ akhirnya dibentak. Udah gitu langsung, udah saya nggak mau di sini, saya nggak mau ikut kamu, tapi waktu tertentu saya akan datang ke rumah kamu untuk mengunjungin cucu, gitu. Oh ya udahlah, gitu kan. Nah udah gitu beberapa hari kemudian kan om saya itu kayaknya nginep di rumah mertua, kan emang adiknya kan. Setiap saya datang keabusan deui di mana mertua orang gitu. Pertanyaan lucu. Emang kamu sanggup? Saya pertanyaan pemajikan orang ketika rek dikawin ku orang. Jangan-jangan istri kamu mau. Menerima orang teh karena keabusan mau sih. Kayaknya emang kamu sanggup, terus kamu jawab sanggup. Saya mau nikah sama kamu, emang kamu sanggup? Anjir, eta mau berarti. Berarti iya saya kembali lagi karena eta berarti itu juga ada karena mengembangkan dari experience Anda sendiri gitu, betul. Mendengar dari mitos-mitos. Iya betul ya. Karena saya memang tertarik sama, saya ada membaca mitologi lah bisa dibilang ya. Karena emang dari kecil saya udah pecinta wayang dan lain sebagainya. Jadi kan horor juga ada flavor mitologi kan. Iya. Jadi ya emang menikmati cerita horor gitu. Walaupun saya bukan orang yang bisa ngelihat, tapi saya lumayan banyak referensi lah untuk seperti itu. Dan ada beberapa film horor yang emang jadi referensi juga gitu kan ya. Ada beberapa tema yang pengen jadi pencapaian pribadi lah. Saya pengen nulis tema anu gitu kayak gitu misalnya gitu. Itu kaci gitu kalau mitos omongan-omongan dari mitos suatu cerita gitu ya. Kemudian Anda kembangkan menjadi fiksi kayak gitu, memang seperti itu banyak juga. Banyak. Memang itu salah satu basic untuk betul penulisan itu. Betul, gitu. Karena begini horor itu kan sebenarnya genre yang susah gampang. Ya. Jadi susah gampang lihatnya seperti ini. Kita tuh kalau film horor itu sudah ada aturannya, rulesnya udah ada. Udah ada. Tapi itu bisa dibilang peraturan tidak tertulis ya. Karena udah ada trope tuh tipe-tipe misalnya haunted house, rumah yang berhantu, udah gitu demonic possession dan lain sebagainya. Nah, gitu. Paling basic saja. Haunted house. Iya, yang paling. Enggak, yang basic teh rules. Itu tadi, maksudnya gini. Misalnya gini, misalnya gini ya. Ini makhluk yang menjadi musuhnya nih. Tipenya apa dulu? Spirit, creatures maksudnya monster, demon, atau apa namanya itu lagi tuh? Ya, itu 3 nggak salah. Nah, itu ada rules-rulesnya tuh. Spirit nggak akan mungkin bisa ngebunuh orang. Karena dia kayak kemasukan kayak gitu ya. Betul. Yang mungkin membunuh adalah monster. Oke. Nah kalau kalau kayak si kukuntian kayak gitu itu masuknya kemana? Spirit. Oh itu spirit. Spirit. Nah itu balik lagi kalau teori saya gitu ya. Kita kan keturunan Asia Tenggara ya. Asia Tenggara itu kan secara ras kan Austronesia kan. Austronesia itu yang saya tahu secara DNA itu memang dari nenek moyang kita jutaan tahun yang lalu udah percaya sama roh. Ya. Jadi apapun. Hanya dia yang nggak percaya. Jadi makanya kita ada kesamaan budaya dengan orang Filipina, dengan orang Myanmar, Thailand, sama. Ketika mereka bikin horor kita bisa relate gitu. Karena ketakutan basic primal fear kita tuh sama gitu. Seperti itu. Kayak nggak mungkin kalau misalnya di Indonesia kita bikinnya mau Conjuring gitu ya. Ya, agak ada tapi vampire gitu atau. Nah, vampire masuknya creatures. Iya. Kayak zombie itu creatures, dia bisa menyakiti. Walaupun sebenarnya kita punya creatures seperti itu, kita punya bisa dibilang tuh makhluk jadi-jadian ya. Kan kalau misalnya di vampire tuh adalah, kalau nggak salah tuh kalau misalnya makhluk jadi-jadian tuh kayak werewolf kita punya di sini, namanya owl. Owl. Lu jual si cadas? itu justru masih dekat daerah sini mitosnya, di daerah Bandung Selatan. Coba nanti kita selidiki. Mari kita selidiki soal si Aul ini. Manusia anjing itu. Jadi dia mitos oge kan. Betul. Jadi itu karakteristiknya seperti werewolf gitu. Terus kita juga punya cindaku di daerah Sumatera, manusia harimau. Itu kan prinsipnya adalah prinsipnya itu seperti werewolf. Werewolf. Cuman bedanya kalau werewolf kan vampire itu kan abomination ya. Jadi emang makhluk terkutuk ya. Kalau cindaku itu justru hasil dari dia tuh penjaga penjaga kearifan lokal, kearifan kelangsungan alam gitu. Jadi kayak membatasi ini adalah wilayah manusia, ini ada wilayahnya
makhluk-makhluk hutan gitu. Nah, juga itu. Nah, terus biasanya teorinya kayak gitu. Jadi katakanlah itu ekspresi budaya gitu ya. Jadi kita akan itu tuh kenapa kita takutin? Karena harimau itu di Asia Tenggara apex predator. Predator paling puncak gitu. Ya. Nah, itu. Seperti itu. Oke, tadi menulis berdasarkan mitos, ya. Menulis berdasarkan kemudian masuklah experience, kemudian imajinatif lah, betul. Betul. Nah, menutup kemungkinan nggak Anda teh bisa menulis untuk harus memakai apa yang mencek orang mah kudu survei riset lagi nggak kalau Anda untuk membuat jurik-jurik di luar ditulis juga gitu, yang tadi. Harus riset juga? Iya, jelas karena memang kan sebenarnya kerja scriptwriter penulis fiksi lah ya. Sama kayak kita nulis skripsi sebenarnya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan imajinasi tok. Kita harus banyak baca, banyak riset dan kayak misalnya saya dalam satu produksi misalnya kayak ketika nulis Telur Darah misalnya. Saya meng-hire konsultan gitu yang tahu masalah seperti itu. Oh, sampai ke situnya ya? Iya, betul. Karena tuntutan skenarionya emang pengen seotentik mungkin. Tapi ada tapinya. Karena ini adalah hiburan. Ada beberapa yang harus disesuaikan untuk kebutuhan hiburan. Jadi nggak semuanya bisa dipakai. Vulgar lah ya, jangan ya, dipakai. bisa. Sejauh mana itu teh gitu bahwa Anda teh mendapat misalnya permintaan untuk menyesuaikan seperti itu. Nah, itu dengan apa yang Anda imajinasikan biasanya. Betul. Karena kan lagi-lagi kan kalau namanya proses kayak skrip itu kan bisa dibilang konsep ya. Ya, itu kan art ya. Betul. Jadi dalam artian kan kalau dalam development itu kan ya ada bunga segitiga lah. Produser, saudara dan penulis. Itu tuh akan menyediakan produser akan menyediakan batasan dari sisi budget, dari sisi taste-nya penonton dan lain sebagainya. Director dia pasti punya visi, udah hak prerogatif dia gitu. Sementara ini kita yang posisi penulisan gitu kan kita kan emang bisa liar gitu. Apapun bisa ditulis gitu. Di dalam itu kan. Batasannya apa? Anda bisa ditawar-menawar soal kayak gitu. Kesepakatan di antara tetap harus ada ya. Segitiga itu. Tidak ada secara keilmuannya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Misalnya kami boleh aja setannya jadi seperti ini. Boleh, gitu. boleh aja. Bebas Berarti ya. Namanya juga sebenarnya dijatuhnya jadi fiksi ya sebenarnya. Jadi bebas lu mau bikin kayak gimana juga. Betul. Jadi misalnya gambarannya Kapten Amerika teh kudu keker. Bebas. Kemudian itu bisa kudu juga patile. Bisa aja bebas. Kasih wae lah ya. Kaci. Kayak dulu mungkin sempat dengar dulu kan zamannya kalau ngikutin skena komik Indonesia atau Bandung lah. 90-an. Pernah dengar Carok kan? Pernah. Kita di Bandung punya namanya Kapten Cigadung. Pernah dengar nggak? Enggak. Kapten Bandung namanya. Dia tuh Kapten Cigadung sih aja. jadi dia kesehariannya lurah di Cigadung, tapi alter egonya adalah Kapten Bandung gitu. Cupu gitu, pasti begang gitu. Jubahnya juga pakai sarung gitu kan. Ya emang dibikin superhero komedi gitu. Ya. Kan ya berarti kan nggak harus superhero terus berotot maco yang nggak juga. Bebas aja. Tergantung emang dia pengen karakternya apakah emang serius atau pengen komedi ya terserah gitu. Oke. By design. Sip. Nah, saya tuh mau nanya gitu. Tadi kan udah ngomongin tentang background keilmuannya memang TV-komnya gitu. Kemudian memang suka menulis kayak film fiksi segala macam experience. Saya tertarik sama produk Anda ya. Gitu, ya produk Anda teh yang tadi itu tuh waktu maghrib. Ya, betul. Nah, eta gitu. Baiklah ya Mas supaya orang nonton gratisnya. Ya gitu ya, saya ngasih tahu ya gitu. Nonton itu film rame pisan meren gitu, tapi moga-moga digratiskan orang-orangnya gitu. Kalau mau digratisin berarti halus pisan. Anjing. Terus nonton. Acan. Itu mah boleh nanya, boleh colek itu aja sama PH-nya aja. Tolong dicolek PH-nya Kang. Ngapain ini teh salah satu pesanan gitu. Enggak, itu teh waktu maghribnya kan. Kenapa judulnya waktu maghrib? Nah, itu dulu satu. Ini kan kita teh waktu kecilnya begitu maghrib teh dipanggil. Enggak main maghrib luar, di luar gitu. Kemudian Anda tuh membuat itu maghrib teh ada lucu cek saya. Kenapa? Gitu. Karena memang basicnya. Itu bisa dibilang kan lagi-lagi kalau kita nulis kan kita punya audience. Gitu kan kalau misalnya lagi-lagi ngomongin teori komunikasi ya. Kan kalau kita bisa salah satu cara kita bisa berkomunikasi menyampaikan pesan adalah adanya proximity kesamaan. Nah, waktu maghrib itu adalah memori kolektif kita semua gitu. Oh, ya kan? Melibatkan orang pintar nggak?
Kebetulan saya ini kan waktu itu kan saya tidak terlibat, maksudnya saya nggak ikut syuting. Jadi ya waktu pas bikin skrip nanya-nanya gitu nggak kurang pintar? Paling saya cuman riset aja sih tentang apa-apanya gitu kayak. Sebenarnya melibatkan Sri Mulyani. Harus pintar. Nggak, maksudnya mungkin smart person. Konsultan kayak itu darah gitu misalnya enggak. Ya, saya tuh rada mikir gitu. Anda tuh kemudian memilih waktu maghrib keingatan kolektif bersama. Ya, benar. Betul. Emang beda nggak? Saya pengen tahu tentang persepsinya deh, gitu. Kurang lebih sama sebenarnya. Cuman ada beberapa yang kita modifikasi sama dengan tuntutan cerita yang kita desain. Tapi yang penting secara spiritnya sama dan kengeriannya juga insya Allah sama gitu. Dan mungkin bahkan lebih ngeri gitu. Lebih ngeri karena saya juga waktu dulu ketika balik lebih di maghrib dicepret kuing ternyata ketika balik ngeri, betul. Ngeri karena mak lo takut jepret lagi. Bukan ngeri kujurik lain. Dua salah. Fisik yang spiritual. Fisik yang spiritual. Balik sih ya gitu. Ayo batur mah digandol kalong wewe, kurang sepunya gitu. Iya betul. Ya itu juga keingetan bersama keluarga kami kolektif juga. Ya itu lucu gitu itu teh. Ya Anda pengen menceritakan apa tentang maghrib itu teh? Ya, cerita tentang beberapa orang anak gitu ya, yang berbuat sesuatu di waktu yang sakral lah bisa dibilang. Akhirnya mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka lah. Yang tindakan itu yang pasti ada horor gitu di situ. Horor atau kayak semacam agak-agak thriller gitu. Thriller itu kan tegang ya berarti ya. Thriller itu kadang-kadang kalau horor mungkin menyeramkan kan kalau ya pasti itu udah pasti kalau thriller kan menegangkan beda betul menyeramkan dan ada unsur thrillernya juga sih sebenarnya ada. Jadi kita kadang-kadang kan supaya ya namanya juga ini ya kita kan orang Indonesia ya biasa makan gado-gado lah, nasi rames juga banyak kan lauknya. Jadi kita akan meramu berbagai macam genre di film dan kita satukan supaya ngasih suguhan yang menarik kayak seperti itu gitu. Bisa jadi kan film horor tegang gitu kan pasti butuh comic relief karena penonton capek gitu ketika harus dihajar terus sama hal yang serem-serem, dia butuh pelepasan gitu. Beberapa beat misalnya di menit ke-30 dia harus aduh istirahat dulu lah gitu, karena kalau terlalu digas gitu kan penonton juga akan lelah gitu nontonnya gitu. Anda teh memperhitungkan sampai ke situ jelas betul bahwa di dia teh kudu turun betul juga di JW gitu ya betul. Waktu mereka pada minum gitu betul iya dramatur betul karena kalau di industri film manapun kecuali art house itu film seni lah. Kalau film komersil atau ya film komersil lah, film narasi yang sudah umum, kita semua film di dunia hampir lah. Kita udah ngikutin formulanya Hollywood 3 act. Bisa jadi 5 act gitu. 3 act itu jadi misalnya babak ke-1 pengenalan, babak kedua dagingnya cerita, babak ketiga klimaks. Jadi babak ke-1 itu pasti ceritanya siapa dulu nih, ada apa, pasti ada satu kejadian yang memicu sesuatu gitu. Di situ si protagonis akhirnya dia hadapan sebuah masalah. Dia akan diceritakan dia kenapa nih, di act 2 seperti apa. Nanti ada dipotong dengan cerita, bisa jadi dia lulus poinnya di sana. Nemu tujuan baru nanti act 3-nya udah klimaks, udah langsung lawan big boss aja gitu. Nah, aku mau nanya ya. Kan aku juga pencinta film horor. Mau itu lokal atau yang luar lah gitu ya. Cuman kenapa pernah suatu hari nih gue nonton film horor, karena memang film horor tuh sih menegangkan sampai kayak gitu kan. Tiap kali gue nonton film horor Indonesia suka yang seri. Oke, itu bisa jadi kayak gini. Paham. Pernah nonton nih sendiri. Itu pas lagi kalau nggak salah bukan Pengabdi Setan. Apa Pengabdi Setan ya? Main nonton Setan Kredit. Pengabdi Setan sama siapa? Ada yang baru juga kemarin apa? Kakak Ayah Desa Profesi. No. Ada 2 juga kalau nggak salah udah. Film tahun berapa? 2018 atau 2019. 2018. Lupa deh, pokoknya antara itulah gitu ya. Gue nonton pas pada saat lagi mencekam gitu kan. Tiba-tiba kalau nggak salah emang ada Karina Suwandi pas lagi saat dia lagi berubah menjadi apa, terus tiba-tiba jalan gitu ke tembok, orang lain kan gitu gue yang gitu. Oh itu sebelum iblis menjemput ya? Nah iya betul, tapi kayak kok setannya aneh gitu, kayak badut gitu, kayak yang di Asia Afrika. Berarti itu make upnya berarti kurang apa gimana sih? Bisa jadi ada masalah teknis ya. Kedua mungkin bukan genre horor yang disuka.
Jadi nggak relate intinya. Nah soalnya gini kan, kalau di film manapun, film apapun, genre apapun, itu peraturan pertama kalau menurut saya ada namanya suspension of disbelief. Jadi kan kita datang, kita mau menonton film nih, mau nyewa, mau nonton TV atau lihat OTT atau bioskop, kita udah tahu itu kan fiksi kan. Kita udah ada denial gitu, itu nggak nyata. Tapi ketika kita beli dan kita terserap, apa yang kita tidak percayai itu disuspend sebentar. Paham nggak maksudnya? Ya. Makanya ketika keserap itu artinya di situ, disbelief lu ke suspend gitu, tertunda gitu. Itu tuh hal yang kayak gitu tuh ngaruh tuh. Istilahnya ceritanya nggak jalan gitu, karena suspension of disbelief-nya nggak jalan gitu. Di awal karena kita sudah denial gitunya dari awal sebelum nonton. Ini malah gitu nyata. Ya beda. Maksudnya gini, kalau ketika kita bicara dengan moyang kita gitu ya, ketika film pertama kali diciptakan, mereka pasti wah ini apa ini gitu kan. Kita kan udah brojol, sudah ada teknologinya gitu. Kalau compare sama horor-horor luar mungkin ya. Mungkin bisa jadi itu salah satu. Tapi Susana nyeremin loh. Susana ya itu mah jangan ditanya ya. Iya, benar gak sih? Karena nah dia tuh hebat sih sebenarnya. Film Susana semua kayaknya. Orang sih gitu. Orang selalu the one and only. Gue nggak ngerti apa gitu yang bikin aura magis itu jadi ada. Gini. Orang mah ya. Nonton jam 7 orang sering dari Susana. Tapi orang sorangan yang biji lumayan oke. Lumayan. Wancis. Ya gitu. Tapi jam 7 ya dari film Indonesia gitu. Ini saya pernah siapa jadi kontennya siapa gitu ya, ini ngebahas soal Susana. Kenapa Susana itu menyeramkan gitu ya? Perhatiin nggak, Susana itu hantu yang berbicara Indonesia baku. Iya. Ya kan? Itu adalah satu trik Susana untuk bikin itu serem. Baku kumah ulang ngerti. Emang bahasanya. Saya jadi bahasanya bahasa YD. Dengan ada yang datar gitu kan. Kan dramaturgi dia Susana tuh kan berarti Yus Badudu kumah. Terus gini ya, maksudnya kan kalau kayak orang kayak Susana gitu kan ya, dia kan sebenarnya dia nggak juga untuk eranya udah bikin image building yang hebat lah. Dia bilang entah disengaja atau enggak, dia sudah dibangun sebagai ratu horor gitu. Jadi kita, nah itu tadi itu faktor itu nggak bantu tuh suspension of disbelief. Gue percaya Susana serem gitu. Di awal karena sudah dibangun. Betul. Itu di building sama kita. Karena itu proses mental. Itu tuh makanya bikin film tuh sama dengan perjudian tuh iya. Karena nggak ada jaminan film itu sukses gitu. Banyak faktor yang menyebabkan itu tadi lu bisa mengadakan, memastikan bahwa itu tuh jalan nggak, suspension of disbelief gitu. Kenapa kita sekarang gini deh? Kenapa kita percaya wah film Marvel edan gitu lah. Dan kita udah langsung percaya bahwa Hollywood mah jago soal superhero. Kajian banyak betul. Sekarang bisa dibilang, hari saya jujur ya, saya sebenarnya bukan penikmat film Marvel, menurut saya bosen gitu ya. Nyaon sih film gitu ya. Tunduh, saya nonton game aja ketiduran kok. Tapi orang-orang lain yang mungkin bukan yang beda sama saya, edan gini. Buat mereka udah Hollywood sama dengan superhero. Udah ada di sininya, udah ada frame of reference gitu. Oke. Saya ningali memang ada kemajuan ya filmnya, film zaman jurig zaman dulu lebih zaman ayeuna nya. Tapi apa yang membuat perbedaan kita dengan film-film jurig luar gitu? Apa lebihnya mereka dan apa yang bisa sebenarnya lebihnya kita dibanding film-film jurig yang sama di luar-luar gitu? Oke, kalau menurut saya sih terutama Hollywood ya, mitologi mereka kan barat ya. Sudah dibilang mereka sudah si hantunya lah dalam tanda petik ya, hantu dengan pengertian luas. Udah mulai beragam. Bisa dibilang ya tadi ada creatures, ada demon, ada supernatural udah pasti gitu ya. Tapi Asia masih the best kalau soal ngeri mah gitu. Karena lebih the best. Apalagi film Thailand. Betul, Jepang segala macam. Betul dan tapi jangan salah, Indonesia dalam jangka waktu ini akan mengejar mereka. Saya yakin. Secara teknologi kita, secara pembuatan no problem. So human resource no problem. Sebenarnya gitu ya. No problem. Karena sekarang gini deh sekarang. Pasti merhatiin deh. Tahun-tahun sekarang sudah banyak
OTT masuk ke Indonesia kan, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, bentar lagi ada HBO, ya kan, mereka dengan anak-anaknya gitu kan. Dan nanti juga kan kalau setahu saya kan kayak Disney itu punya Hulu namanya. Ada satu layanan, jadi ada menu khusus yang emang isinya film-film yang lebih mature gitu dibanding Disney yang biasa. Oh ada ya? Nanti bakal ada di sini. Dan itu udah jadi beli sama Disney gitu. Kalau di Amerika sudah ada. Jadi kita langganan itu udah masih dapat Hulu kalau nggak salah ya. Hulu itu isinya film-film yang lebih edgy lah, lebih audiensnya 21 plus lah gitu. Terus Amazon ada kalau nggak salah, saya lupa. Bahkan ada layanan streaming tapi di sini kita nggak masuk. Shudder namanya. Shudder itu khusus film horor. Isinya horor semua. Jadi kalau tertarik horor, fans horor ya di situ. Nah, kita yang tadi bahwa Anda yakin bahwa 5 tahun kita akan mengejar bisa ini karena apa? Karena kita dianggap dibanding negara Asia Tenggara yang lain, kita punya stok cerita yang berlimpah ruah. Betul. Terus secara tema kita bisa lebih universal. Ya kan, terbukti. Bisa dibilang saya ini mungkin bias, tapi mungkin karena saya fanboy juga ya. Universe-nya Pengabdi Setan. Itu udah di-appreciate sama dia dianggap horor yang menyeramkan di belahan dunia yang lain gitu. Maksudnya dia relate secara tema gitu. Wah, ini dia tidak berbicara gini lah. Karena konten dia berasa lokal tapi dia speaknya globally gitu. Nah, itu kan sebenarnya inti dari globalisasi itu sebenarnya. Kita harus lokal aja. Tapi nggak masalah. Gini loh, kayak misalnya gini. Yang tadi saya bilang filmnya Siddhartha Tata ya, Hitam. Itu tentang zombie, tapi settingnya di desa Jawa. Zombie, kita mengenal zombie itu tidak ada. Dan itu kan harus ada penjelasan dulu bahwa ada virus yang masuk ke manusia, bla 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 bla. Virusnya kan yang kita tahu karena kita nontonnya Resident Evil, ya kan. Tapi kan zombie sebenarnya kan Haiti itu kan supernatural asalnya, ya kan, ya kan, gitu. Jadi emang tapi keputusan untuk menggunakan zombie dengan setting lokal ternyata works. Bisa aja kita bikin film Dracula dengan kayak gini. Kenapa? Why not gitu? Selama tutur katanya lokal, masalahnya sangat lokal, saya kira bisa jalan. Dan itu menjadi bentuk penyegaran di mana orang-orang yang pasarnya sudah jenuh kayak Amerika gitu, jenuh lah. Kayak bandingin sekarang kalau Amerika mungkin secara teknis mereka jago ya, segala macam jago lah. Penciptaan mungkin lebih matang, tapi kalau kesegaran masih Asia sama saya sih. Itu namanya zombie dengan kearifan lokal. masih kene. Ayo ngomongan ke bau pedak. Dengan kearifan. Bau pedak. Diperiksa ke dokter. Taras. Itu kamu komedi tahu kan jadi horor. Iya, perkearifan lokal kan gitu. Jurignya juga gitu, tapi tetap begitu. Ya, ini juga sama yang dilakuin sama teman-teman di Digital Happiness. Mereka bikin game Dread Out juga gitu. Jadi emang mereka konsepnya sederhana sebenarnya. Maksudnya memanfaatkan atau memanfaatkan bahasanya hantu-hantu lokal tapi dibikin untuk konsumsi gamers internasional gitu. Yang menurut gamers internasional katakanlah kayak pasarnya Eropa, Cina, Amerika. Itu wah seger nih gitu. Karena sangat Asia gitu. Nah, jangan sampai, yang penting gini, cara bertutur kita jangan sampai kayak bule gitu. Karena bule akan bosen. Maksudnya ya buat apa gitu. Ya, mereka nonton punya sendiri aja betul. gitu. Ya, mereka tidak punya sisi lain dari materinya kan. Karena mereka sudah sangat tahu gitu. Contoh kasusnya kayak ini padarannya mungkin nggak apple to apple ya. Contohnya kalau misalnya ya saya kebetulan ngikutin juga industri game kan ya. Karena gamers juga gitu. Jadi industri game Jepang itu sempat stagnan gara-gara mereka memakai cara bertutur gamers Eropa untuk produk Jepang. Nggak masuk. Mereka kehilangan jati dirinya. Jadi kita pengen lebih nembus pasar yang lebih besar gitu ya. Ternyata nggak jalan. Ya, gitu. jadi percuma nya kalau Anda bikin semacam film horor tetapi menggambarkan yang di luar itu mereka sendiri sudah mulai kehabisan. Betul. Ya, materi sebenarnya gitu. Iya, bisa dibilang bosan dengan gitu-gitu aja. Nah, sekarang masuklah kita yang banyak banget sukunya, banyak banget mitosnya gitu. Bisa lewat mana wae aya jurig. Tah paling sieun mah film naon sih? Urang mah tiba heula SD masih inget kan Bayi Ajaib. Aya remake-nya. Betul, sama Falcon Black gitu. Aya Bayi Ajaib.
Urang bisa sieun aya orok beungeut aki-aki. Urang bingungnya geus kolot urang mikir amun aya jurig juga kitu begitu lahir geus kuaing dijejak eta teh. Nah, tapi sekarang kecenderungan PH besar di Indonesia emang cenderungnya mereka belanja IP dari film zaman dulu yang sukses yang di remake. Karena itu adalah taktik bisnis yang meminimalkan resiko untuk flop sebenarnya sih. Gimana maksudnya? Jadi IP Jadi di remake lagi. Jadi remake kan ada film yang zaman dulu. Betul. Jadi kan IP-nya kan dulu tersebar tuh. PH-nya kan sudah banyak yang tutup segala macam. Banyak dari mereka banyak yang beli IP itu dibeli sama mereka, akhirnya sama mereka dikemas lagi untuk dengan kemasan dan teknologi zaman sekarang yang lebih. Ya salah satunya mungkin Be Ajaib ya. Be Ajaib ya. Kayak mun Sundel Bolong remake. Ya, kalau Sundel Bolong kan yang punya IP-nya kan Rapi Films ya. Masih ada ya. Baheula anu ngomongna kita tipih. Sate 100 nama Susi 100 aja geus minta susu sate deui pan zaman baheula sate mah. Ya kan kayak siapa namanya kayak Ratu Ilmu Hitam itu kan original IP-nya dari Rapi Films kan. Dibikin lagi disutradari sama Kimo dan ditulis sama Joko Anwar. Udah 2017 itu. Oh, Dengan gaya penceritaan zaman sekarang. Itu selera masyarakat Indonesia tuh sekarang saya mau lihat culture-nya ya, culture dari penontonnya. Saya ningali kan hanya 2 yang laku tuh gitu ya, komedi dan jurig gitu ya. Jarang ada drama-drama lah. Kalau kita perlu lihat 5 tahun baru ada lah yang masuk drama gitu ya. Tapi enggak juga drama juga megang. Enggak, maksudnya enggak. Dari sekian banyak waktu tuh pasti banyak jurig jeung komedi lah yang bakal luar biasa. Apa lebih murah apa lebih gampang bikin? Enggak, bukan masalah. Culture-nya masalah apa itu tuh gitu, masyarakat kita sangat menikmati. Satu pertama itu tadi ya, maksudnya ya kalau ngomong dari audiens dari karakter Indonesia emang sangat dekat dengan masalah mistik lah. Ya kita kan cenderungnya emang apapun dikaitkan ke sana ya. Mau semodern apapun pendidikan kita gitu. Pasti ada ke arah sana gitu ya. Terus yang kedua dari segi audiens film horor itu yang di titik ini paling mungkin secara teknologi menghadirkan cinematic experience. Jadi wah kaget sama suara, ya kan kompleks ya. Maksudnya ada tata suara, ada editing yang memang bikin itu serem gitu kan, itu cinematic experience. Nah, sementara film-film drama itu kan kita lebih baik diceritakan, cenderung flat gitu kan ya. Jadi cinematic experience itu nggak terlalu berasa seperti film seperti itu gitu. Atau mungkin memang penonton di Indonesia memang lebih senang yang kayak begitu, jadi kayak hiburan. Karena kalau drama tuh jadi kayak menguras emosi. Betul. Jadi karena mungkin mereka hidup gue lebih drama deh. Karena gini kalau saya sempat nanya ke beberapa produser gitu ya, kenapa sekarang ada kecenderungan horor lagi naik banget gitu ya, penontonnya gila-gilaan lah bisa dibilang. Kayak drama kemarin walaupun filmnya bagus kayak ya ada beberapa film drama yang legendaris lah kurang perform di pasar gitu. Karena ada menurut riset sih yang mereka lakukan karena adanya OTT. Jadi jadi mereka lebih lebih baik nonton aja di situ. Betul. Jadi audiensnya lebih milih di sana gitu. Sementara mereka akan beli tiket untuk yang sifatnya cinematic experience. Dan hal itu pun sebenarnya jadi masalah juga di negara-negara maju gitu. Amerika contohnya. Itu orang-orang sinias-sinias serius kayak Martin Scorsese dan Quentin Tarantino gitu. Dia sebel sama fenomena MCU itu sebenarnya. Iya. Merusak. Karena lebih edan ya, lebih box office banget gitu. Iya, karena buat mereka itu bukan film. Iya, betul. Itu mah maksudnya itu mah cuman eye candy istilahnya gitu. Ya gitu karena tadi mah amun film drama gitu. Kita harus membeli tiket untuk nonton bioskop film drama. Apa yang disajikan adalah perjalanan hidup kita. Terus udah gitu pulang-pulang kita nangis. Kemudian terharu lain filmnya nu ceurik ningali masalah urang lebih gede di drama. Edan I've been there gitu. Aku mau nanya satu nih. Film horor paling disukai? Aduh, genrenya apa dulu nih? Horor? Ya, tropnya. Saya sih sebenarnya yang paling suka tuh ya, salah satu yang paling suka ya. Banyak sih sebenarnya. Indonesia dulu deh. Indonesia. Wari Setan. Oke. Wari Setan dulu yang sekarang.
fanboy lah itu mah. Kalau luar Hollywood atau Asia atau apapun? Asia yang recent sih, yang sekarang di Medium. Di Medium kamu di Medium nonton nggak? Belum. Nonton deh. Itu mana? Thailand. Oke. Mana berikut mana itu nih? Enggak, gue pengen tahu karena mungkin 2018 itu gila sih filmnya, maksudnya itu horornya lebih disturbing gitu kayak. Di Medium itu. Ya, nonton deh. Oke. Medium. Terus kalau horor klasik sih saya suka Exorcist. Oke. Karena ya itu tadi, itu mah emang sih. seneng weh saya Exorcist mah. Lu apa ada nggak film horor yang? Karena nonton Setan Kredit tuh. Oh, kalau It sih It Stephen King It. Tapi kan itu lebih kayak, kalau gue lebih itu kayak thriller sih, bukan horor sih jadinya. It-nya tahun berapa dulu nih? It yang lama, yang pertama. Oh iya. Soalnya ya kan lagi-lagi itu kan memori masa kecil ya. Saya nonton dulu pertama kali di DCTI, ingat banget ya, Bulan Pemedia nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wow. Jadi ya waktu pas itu kan nonton itu ya chilling buat saya sih, gitu maksudnya itu jadinya akhirnya jadi wah ini yang gue suka nih gitu. Lebih karena pengalaman pertama. Ini apa ini film keren banget gitulah bisa dibilang gitu. Kalau serem relatif ya, iri ya mungkin ya Stephen King. Ya sih itu paling bagus. Ya kalau sebenarnya kalau dari buku, saya juga sering baca buku, saya penikmat buku Stephen King sebenarnya. Paling serem kalau menurut saya yang paling serem adalah Pet Sematary sebenarnya. Itu keren sih. Karena itu real, maksudnya itu kehilangan orang yang dicintai dan lu ya itu berat sih itu yang lebih aduh. Itu bagus. Mana guys nonton doanya terus bagus orang mikirnya. Ada film Thailand, Filipina apa Thailand ya, Shutter. Ya pernah dengar sih. Itu kan sebenarnya bukan yang jurik gitu. Tapi terus gue ngebayangin, oh mungkin emang itu relate gitu di kehidupan kita. Itu benar dong. Itu gue sampai anjir di palahur kieu sieun aya nu nangkot di luhur gitu. Emang benar itu. Itu kepikiran terus sama gue si Shutter itu. Nah, terus kalau enggak bakal dibeli sama Hollywood dong. Betul. Ya film Jepang sih Ring juga suka sih sebenarnya. Ring. Tapi sebenarnya kalau saya yang paling suka klasik banget Kwaidan. Itu enggak tahu. Gue terakhir nonton Exorcist tapi zaman dulu. Oh itu keren ya, tapi ya sekarang Gets Out lah ya filmnya ya. Cuman the whole universe-nya Exorcist saya suka gitu. Suka banget gitu. Betul. By the way, gue mau nanya dong gitu, kalau scriptwriter itu Anda menggambarkan termasuk suasananya atau ngobrolnya saja? Betul, semuanya. Ya, gue nggak tahu gitu. Jadi sampai ada di dalam saya rumah ada gitu, dalam gitu. rumah, saya berjalan pelan-pelan gitu. Betul itu namanya kalau di unsurnya skrip namanya deskriptor namanya. Nah, sejauh mana Anda tuh mengawal di film itu tuh, aduh itu gitu maksud di skrip orang teh. Diskusinya gitu. Itu keputusan akhir ada di produser dan director. Karena director akan berhadapan dengan setting. Set terutama ya, karena kan saya dulu kemarin Peluru Darah itu kan berat ya, karena lagi pandemi kan syutingnya kan. Jadi ada beberapa setting yang kita ganti karena kondisi gitu. Akhirnya ya carilah ini yang efeknya sama tapi dengan set yang lebih minimalis gitu. Ya, kita harus mikirin tuh kayak gitu tuh. Tapi begitu di lapangan kan istilahnya kalau di film itu ada namanya reki namanya. Maksudnya reki itu datang ke satu set gitu ya berdasarkan skrip yang kan nggak mungkin kecuali lu bangun set gitu ya. Itu kan full kontrol di kita semua. Kalau setnya sudah ada otomatis akan menyesuaikan dengan set gitu. Jadi misalnya jalan dari titik A ke titik B tapi ternyata di set memungkinkan dari A ke C, ya udah di A ke C walaupun tapi spiritnya masih tetap sama paling dijaga sampai titik itu. Jadi kita kalau secara penulis nih kalau misalnya udah final draft kita udah lepas tangan. Jadi udah nggak bisa ikut campur pada saat syuting. Enggak. Tapi lu pernah datang nggak? Harus datang atau nggak usah? Enggak harus. Gitu. Gue tuh mau nanya kayak gini, kan gini, skrip bagus, ya. Misalnya skrip bagus sudah oke, gitu ya, kan Anda sebenarnya sudah lepas, gitu. Diserahkan ke produser. Ke produser dengan director. Kemudian ternyata filmnya jadi nggak bagus. Itu kan kemudian orang menganggap Anda masih bagus karena output seperti itu dari mana ya lihatnya? Nah itu kan lagi-lagi kan gini ya, itu kan semuanya bukan problem sih, hal yang harus digarisbawahi ketika kita menilai karya seni yang dilepaskan untuk karya umum ya, misalnya kayak lagu dan lain sebagainya. Kecuali kalau itu karyanya yang kita bikin untuk diri kita sendiri, kontrol ada di kita. Jadi udah aja itu, gitu ya. Kalau misalnya kita udah karya umum berat karena kayak gini, saya nulis lagu misalnya gitu, menurut saya bagus dan dirilislah ke umum.
Ada yang ngomong bagus, ada yang nggak suka, saya harus terima. Sulit gitu, nggak bisa. Saya maunya gini, nggak bisa, karena itu udah konsumsi publik. Ya, masalahnya kan gitu. Kadang-kadang misalnya ya, kalau pertimbangan saya gitu, skripnya bagus, gitu. Tapi ternyata pelaksanaannya itu enggak, karena Anda lepas, diskusnya kemudian sangat fleksibel terhadap kemauan penonton dan masalah budgeting gitu. Akhirnya keluar filmnya, outputnya itu jadi nggak bagus. Kemudian orang harus, padahal skripnya bagus, gitu. Skripnya bagus. Nah kan kasihan banget gitu seorang scriptwriter tuh. Ya gimana ya? Karena kalau ya karena secara apa ya? Secara istilahnya apa? Yang gini loh, itu namanya pengeksekusian itu hak prerogatif seorang saudara. Dan itu balik lagi ke si pemerannya ya. Betul, kan dia. Jadi orang film udah pada tahu ya bahwa sebenarnya skripnya halus sih gitu sudah ya. Tahu. Kan penonton belum tentu belum tahu. Tentu, karena kan kebanyakan penonton belum tentu tahu dapurnya kan. Ya nggak tahu dapurnya. Kayak saya kan baru tahu gitu kondisinya bahwa scriptwriter itu tidak akan mengguard itu sampai sesuai dengan imajinasinya. Gitu. Kecuali kalau skrip yang ditulis sama copywriter iklan. Kontrol. Dia turun ya. Ya kayak saya waktu pas menjadi copywriter gitu, saya syuting ikut. Terus udah gitu. Iya karena ada pesan klien yang harus disampaikan. Ya karena ini aku mungkin ya baiklah kalau ngomongin kayak Dilan misalnya. Si siapa teh? Pidi baik. Dia sampai ngikut sampai syutingnya, ngikut sampai pemilihan orang-orangnya. Itu kasus unik. Pidi itu kalau nggak salah ya, Pidi itu kan nulis skripnya kalau nggak salah ya. Iya dia nulis. Dia kan gini, posisi dia adalah pemilik IP. Ya, IP dia kan dibeli kan. Tapi dia tidak dibeli putus. Dia kalau nggak salah ya, setahu saya itu saya pernah dengar. Jadi dia bersedia untuk dibayar lebih murah IP-nya, tapi kreatif kontrolnya dia yang pegang. Jadi dealannya kayak gitu. Jadi akhirnya itu benar-benar sesuai ekspektasi yang dia inginkan. Betul, karena dia beranggapan, menurut saya ya, dia tidak mau apa? Karena gini, setiap karya yang hasil adaptasi itu nggak akan mungkin 100% bisa difilmkan persis sama. Ya, oke. Karena itu ada kendala tadi ya, masanya setting, saya segala macam. Harry Potter bukunya lebih bagus dibanding filmnya kan. Betul. Kadang-kadang atau kebalikannya. Lord of the Ring lebih bagus. Lord of the Ring karena cara bertutur tahun 40-an. Kita nggak biasa. Tapi kalau di genre fantasi itu nomor 1 sebenarnya Lord of the Rings tuh. Oh gitu. Nomor 1. Gue lebih senang Lord of the Rings daripada Harry Potter. Iya. Jadi gini kalau Lord of the Rings, kalau misalnya kita bicara genrenya fantasi, buku ya, series fantasi the best of all time gitu. Nomor 1 Lord of the Rings. Karena dari situ dia yang memicu ada Harry Potter. Kalau Harry Potter ya fantasi juga banyak tuh genrenya, itu sebenarnya genre yang menarik tapi kita belum sanggup bikin itu. Dasar teknologi juga sulit ya. Berat. Gimana ya? Human resource atau budgetnya luar biasa. Ya itu satu. Kedua, kita belum ada karya fantasi yang bisa dibilang sinematik dan mampu dieksekusi gitu. Ada manuknya Brahma Kumbrara zaman saya ingat. Padahal sebenarnya penulis fantasi yang gaya-gaya sekarang udah banyak Indonesia ya. Udah banyak Rizky Mizan kayak gitu tuh ada gitu. Yang udah arah ke sana gitu. Cuman ya gitu tadi belum ada proses yang lirik karena kan gini loh. Film action, film fantasi itu mahal. Mahal banget. Dan nah tadi fantasi itu kenapa coba Lord of the Rings itu bagus, fantasi kuncinya ada di world building. World building, jadi apa dunianya seperti apa? Kan itu kan fiksi banget dunia. Iya, di-create benar-benar. Di-create dan kita harus percaya dunia itu real. Sama dengan tadi yang saya bilang spesial disebut kita berhenti di situ. Saya percaya dunia itu real. Ketika kita nonton, ketika kita baca dan terlalu kita bermain. Kita masuk bawa ke situ berarti ya. Betul. Nah itu yang sulit berarti. Sulit fantasi itu enggak Hollywood itu juga nggak berani itu gegabah bikin fantasi atau sci-fi. Mahal dan resiko flopnya tinggi. Star Wars udah teruji makanya Disney berani beli segala macam gitu kan ya. Terus saya juga kan kebetulan penggemar juga science fiction ya. Saya kalau dibandingin harus milih science fiction Star Wars atau Dune, saya lebih suka Dune sebenarnya karena biasanya lebih relate Dune gitu kan ya. Dune serius saya cinta banget gitu kan. Itu resiko gagalnya gede banget gitu, gila itu dunianya gitu. Lu ngomongin luar 1000 tahun itu ceritanya itu range waktunya. Dan lah.
edannya. Kayaknya nggak bakal kelar ini mah kalau kita ngomongin film karena banyak ya topik yang bisa dibahas. Ya. Bi, ayo pembaturan didinya rada serius tuh juga mana. Balik lagi. Jadi maksudnya teh orang tuh semacam diombang-ambing gitu. Oh, iya jangan mana serius. Baturan obi aing geus siap-siap. Siap-siap santai gitu. Ternyata serius deh. Bi, ternyata mana teh salah boga baturan. Ya udah tuh Kang Bayu, thank you banget loh buat waktunya. Kasih tahu kalau misalnya udah mau tayang di bioskop ya. Jadi biar kita juga bisa. Ya, nanti waktu maghrib akan tayang 9 Februari. 9 Februari ya. Kenapa nggak 14 Februari pas Valentine? Enggak, jadi kalau misalnya jadi ya nonton horor pas lagi Valentine gitu kan. Kita nonton. Biasanya suka ada promo biasanya mah. Gitu. Biasanya suka ada. Nah, itu tadi film horor itu sebenarnya banyak tonton sama couple. Tuh. Secara riset. Jadi si aww itu iya betul. Memang dibanding, jadi mereka lebih enjoy untuk pacaran nonton film horor dibanding nonton film romance. Tapi film horor tapi leungeun ngopepang. Tapi mungkin Iya, mungkin orang jeung kapal gitu tapi kapal susah. Karena amun gitu pan orang pan tidak menarik film horor jeung orang, biarkan dia seram. Iya, kamu yang ngopepang. Aku akan bikin film. Aku akan berikan horor kepada dia. Ya, oke, sama-sama, thank you waktunya. Ya, mangga.